Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ijal mau tanya dulu, hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Siapa yang tidak masuk hari ini? Keila, terus siapa lagi? Alma, siapa lagi? Arya B sama Keila. Lumayan banyak ya. Kenapa kok tidak masuk hari ini? Sakit. Baik, kita doakan semoga teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini segera diberikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran IPAS, Pak Ijal mau mengajak kalian melakukan pembiasaan kita setiap harinya, yaitu dengan menyanyi lagu daerah. Nanti Pak Ijal sudah sediakan liriknya, kalian tinggal mengikuti. Siap? Siap. Ya, baik. Ya, silakan diikuti ya. Sambil tepuk tangan juga boleh. Yang koran yang Sebelum itu, ada yang pernah makan telur asin di sini? Pernah. Coba bayangkan bentuknya telur asin. Kalau misalnya kamu belah, kira-kira terlihat seperti apa dia? Ada putih telurnya, terus ada apa lagi? Kuning telur. Sama cangkang telur. Nah, cangkang telur ini yang tadi hampir terlupa. Sama seperti telur asin, bumi yang sekarang kita pijak ini juga terdiri dari banyak lapisan. Tidak hanya satu lapisan ya. Nah, di sini Pak Ijal punya gambar lapisan-lapisan bumi. Kalau di planet kita yang paling luar ini adalah kerak bumi. Kerak bumi itu ibarat cangkang telur, tapi mereka tidak jadi satu kesatuan. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada seperti retakan-retakannya. Retakan-retakan itu tadi itu disebut dengan lempeng bumi. Lempeng bumi ini dia bisa bergerak setiap tahunnya. Gerakannya bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, kalau gerakannya cepat dan tiba-tiba, dia akan melepaskan suatu energi yang besar yang biasanya kalian rasakan. Itu namanya adalah gempa. Pernah merasakan gempa? Pasti semua pernah ya. Nah, seperti yang Pak Ijal sebutkan sebelumnya, lapisan bumi itu selain ada kerak bumi, ada lapisan di dalamnya lagi yang namanya selimut bumi. Terus di dalamnya lagi ada lapisan yang namanya inti bumi. Ada inti bumi luar sama inti bumi dalam. Sekarang Pak Ijal akan ajak kalian untuk menonton video lagi. Ya, silakan ditonton. Nah, dari video yang sudah Pak Ijal tampilkan ini tadi, kira-kira apa yang kalian lihat dari video ini tadi? Bumi. Terus apa lagi?
daratan. Kemudian apa lagi? Laut. Laut. Coba kalian perhatikan lagi tadi pada video. Kira-kira daratannya itu seperti apa yang Pak Ijal tampilkan di video tadi? Pada awalnya, sebelum ada retakan tadi. Memiliki lapisan es. Memiliki lapisan es. Ada lagi yang mau menjawab? Terdiri dari daratan luas dan menjadi satu. Terdiri dari daratan luas dan menjadi satu. Dari video yang sudah Pak Ijal tayangkan ini, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Peta dunia. Peta? Peta dunia. Peta dunia. Terus ada lagi yang mau menjawab? Planet bumi. Hmm? Planet bumi. Planet bumi. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Benua. Benua. Iya. Tadi jawabannya Kevin dan juga siapa tadi yang menjawab planet bumi? Saskia. Itu semuanya betul, tapi masih kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban dari Arya. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang 6 benua di dunia dan perbedaan geografis negara-negara di dunia. Ya. Sebelum itu, Pak Ijal akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini ya. Jadi dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan 2 aktivitas ya. Yang pertama ada yang namanya menerka pena. Singkatannya adalah mencari negara dari peta benua. Dari aktivitas menerka pena ini harapannya nanti kalian akan memahami dan dapat mentabulasi pembagian benua yang ada di dunia. Kemudian juga harapannya kalian juga dapat merinci letak dari ke-6 benua. Yang ketiga, kalian juga dapat menyebutkan setidaknya 10 negara yang ada di dunia dengan keunikan dan tempat khasnya. Aktivitas yang kedua nanti kita akan bermain game. Permainannya namanya adalah roda tantrum ya. Jadi nanti akan ada 5 penampakan alam terkenal dari berbagai negara yang akan kita gunakan dalam permainan. Kita akan masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu menerka pena. Sudah membagi kelompok belum? Sudah. Coba kelompok 1 ada di sebelah mana? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kemarin sudah Pak Ijal susun nama-namanya dan kalian tinggal berkumpul dengan kelompok. Jadi, silakan LKPD yang sudah Pak Ijal letakkan di meja, dibaca petunjuknya, ya, diikuti dan dipahami. Coba kelompok 1 kamu dapat LKPD dengan kode apa? Aku hebat. Kelompok 2? Bisa-bisanya aku. Oh ya, kelompok 3 yang ini dapat cerdas anak bangsa. Kelompok 4? Cerdas anak bangsa juga. Nanti tugasnya kalian silakan melihat peta yang ada di bangku kalian masing-masing ini. Kemudian silakan dilihat ada negara apa saja di situ. Kemudian dituliskan di tabel yang sudah disediakan ya. Untuk instruksi selanjutnya bisa kalian baca sendiri di LKPD yang sudah Pak Ijal bagikan. Waktu pengerjaannya Pak Ijal beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1, ayo berkelompok ya. Semuanya harus berperan. Kelompok 1. Sini kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Oke. Ada yang benar, ada yang Kevin diajak juga ya. Kevin diajak juga. Ayo dong ya. Oke, semuanya bekerja dengan baik ya. Coba kelompok 1, apa yang kamu bingungkan dari ini? Belum ada? Sudah ini? Tulisannya jelas semua apa tidak? Jelas semua. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan, panggil Pak Ijal ya. Siap paham? Kelompok 2, apa kesulitan yang kamu alami? Gimana? Ya, yang ini yang dikerjakan ya. Udah? Ya, dilengkapi lagi. Ya. Oke. Kevin aman? Oke. Kalau ada pertanyaan angkat tangan panggil Pak Ijal. Oke? Kelompok 3 ada kesulitan apa di sini? Yakin? Oh ya benar. Kita pastikan lagi. Ya, terus. Oke.
Ada yang membacakan, ada yang menulis ya, ada yang melihatkan gambar. Kelompok 2 aman? Kamu dapat benua Asia, ini benua yang paling banyak faktanya. Ya, benua paling luas, paling beragam kondisi lingkungannya ya. Baik, waktu pengerjaan kalian sudah habis. Silakan tangan di atas. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semua. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, Pak Ijal minta kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita akan lakukan ice breaking dengan lagu Saya Juga Tahu, ya. Oke, silakan diikuti aba-aba dari Pak Ijal. 1, 2, 3. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya juga tahu. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya tidak tahu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Pak Ijal akan menunjukkan kalian sebuah permainan, ya. Jadi nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok, 1 orang saja maju ke depan menggerakkan roda tantrum yang ada di layar. Baik, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ivan, silakan di spin. Dapat Great Barrier Reef, silakan di bawah satunya. Kelompok 2, silakan di spin dulu. Nah, ya, kelompok 2 sebentar. Dapat Gunung Everest. Ayo, jangan duduk dulu, masih belum ini. Nah, kartunya dibawa dulu. Panggil kelompok 3. Silakan di spin row. Kelompok 3 dapat Sungai Nil. Nah, silakan ini, Faro. Wah, lupa ini. Panggil kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan di spin Dona. Pegunungan Alpen. Silakan dibawa dulu. Tadi Pak Ijal juga sudah membagikan LKPD untuk kegiatan roda tantrum. Sudah menerima semuanya? LKPD-nya sudah ada di meja? Ya, silakan petunjuk yang ada di LKPD dibaca dengan seksama, diikuti setiap langkahnya. Pak Ijal berikan waktu kalian 10 menit seperti tadi. Dimulai dari sekarang. Kevin, ayo semangat dong. Ya. Kelompok 1, adakah kesulitan yang kamu alami? Masih mengerjakan ya. Nanti kalau bingung silakan langsung panggil Pak Ijal, angkat tangan ya. Yang belum silakan dilanjutkan. Waktunya masih banyak. Ya, masih 5 menit lagi. Arya, ada yang dibingungkan? Aman ya. Ya. Great Barrier Reef ya kalian dapatnya ya. Great Barrier Reef itu di benua kok Amerika? Selatannya Indonesia. Australia. Wes teruskan itu. Sungai Nil. Sungai Nil sesuai dengan peta yang kamu terima. Di benua mana berarti? Afrika Timur. Ini kan sebelah timur kan? Waktu kalian kurang 1 menit lagi, manfaatkan ya. Yang belum selesai segera dilengkapi, yang sudah selesai dicek kembali. Kalau ada yang masih kurang silakan dibenahi ya. Dapat benua Amerika. Benua Amerika. Aman ya. Baik, waktu kalian sudah habis, silakan tangan di atas. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semua. Kegiatan selanjutnya sebetulnya adalah
presentasi. Tetapi sebelum itu Pak Ijal akan ajak kalian melakukan ice breaking lagi. Jadi silakan berdiri kembali. Ayo, yang semangat dong hari ini ya. Yang semangat dong. Silakan diikuti aba-aba dari Pak Ijal. Pak Ijal hitung 1, 2, 3. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Sayap. Burung juga boleh, nggak apa-apa. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Segitiga. Lagi. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, membentuk apa? Lingkaran. Baik, silakan duduk kembali. Nah, kegiatan selanjutnya, silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang mau maju angkat tangan yang tinggi. Ya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja kami tentang kegiatan menerka pena. Negara yang kami pilih pada peta benua yang kami diskusikan yaitu Indonesia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, India, Cina, Nepal, Vietnam. Pilihlah 2 dari 10 negara yang kalian tuliskan pada tabel di atas, Jepang dan Indonesia. Tuliskan informasi singkat dari negara yang kalian pilih. Jepang. Jepang adalah salah satu negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Ibu kota dari Jepang adalah Tokyo. Jepang menjadi salah satu negara dengan tingkat teknologi dan ekonomi yang sangat maju. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit karena lokasinya yang berada di timur benua Asia. Selain itu, Jepang memiliki pemandangan alam yang indah, salah satunya Gunung Fuji serta bunga yang khas yaitu sakura. Selanjutnya yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ibu kotanya adalah Jakarta. Negara ini memiliki lebih dari 270 juta penduduk dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim panas penghujan karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa. Benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia, mencakup sekitar 30% dari total luas daratan bumi. Benua ini terdiri dari banyak negara dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragam, seperti Cina, India, Indonesia, dan Jepang. Tuliskan hal yang unik dan menjadi ciri khas dari benua tersebut. Wilayah benua Asia memiliki kondisi geografis dan iklim yang beragam karena wilayahnya sangat luas dan hampir mencakup bumi dari utara hingga selatan. Misalnya pada wilayah benua Asia bagian utara seperti Cina dan Rusia yang memiliki iklim subtropis dengan 4 musim. Asia Barat seperti negara-negara Arab yang memiliki iklim panas gurun, serta negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang beriklim tropis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Baik, Vanessa, silakan. Negara yang dipilih oleh kelompok 2 tadi adalah Indonesia dan Jepang. Ya. Di Indonesia terdapat 2 musim. Nah, apa Jepang juga memiliki 2 musim? Terima kasih untuk pertanyaan dari Vanessa. Apakah sudah bisa ditangkap oleh kelompok 2? Baik, silakan. Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Silakan dijawab, Kevin. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Karena Jepang merupakan negara dengan iklim subtropis. Apakah jawaban dari Kevin bisa diterima, Vanessa? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kevin. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara tropis karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Jadi bumi kita itu kan bentuknya bulat, ya. Di tengah sini akan ada garis yang membelah bumi kita menjadi 2, ya. Inilah adalah garis khatulistiwa. Negara yang ada di garis khatulistiwa ini akan beriklim tropis. Jadi mereka hanya punya 2
2 musim ya, berbeda dengan negara yang ada di atas atau bawahnya garis khatulistiwa. Mereka akan memiliki 4 musim ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Arya A. Bagaimana pengaruh perbedaan iklim terhadap kondisi wilayah di berbagai negara benua Asia? Pengaruh perbedaan iklim terhadap Kondisi wilayah di berbagai negara benua Asia. ya. Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Silakan dijawab dulu. Perbedaan iklim dari berbagai negara benua Asia menyebabkan beragamnya kondisi seperti penampakan alam, suhu udara, Ya, kemudian kegiatan ekonomi, serta keseharian masyarakat. ya sudah cukup itu saja? Sudah. Baik. Apa yang disampaikan oleh Aulia apakah sudah jelas untuk Arya? Sudah jelas. Baik, betul sekali. Ya, perbedaan kondisi iklim atau geografis suatu negara itu berdampak pada banyak sekali hal ya. Bisa berdampak ke keseharian masyarakatnya. Misal kamu bandingkan masyarakat yang ada di dataran rendah kayak kota kita sama yang ada di dataran tinggi, pasti aktivitasnya akan berbeda. Kalau di kota biasanya banyak apa? Banyak yang berdagang, banyak yang apalagi selain berdagang, biasanya yang bertani juga ada. Cuma tanamannya juga tanaman yang biasa di dataran rendah. Misalnya ada padi. Yang paling terkenal di Jember, ada juga yang menanam tembakau. Kalau misalnya di pegunungan itu biasanya sayur-sayuran, ya. Ada yang menanam wortel, ada yang menanam apalagi? Ada apel kalau di Malang. Yang buahnya warna merah, strawberry, betul sekali. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dan juga tanya jawab. Sekarang Pak Ijal akan menunjukkan kalian sebuah aplikasi ya. Di sini bisa membantu kita dalam mencari suatu tempat. Misalnya kamu mau pergi ke Great Barrier Reef ya. Di sini Pak Ijal akan pakai aplikasi yang namanya Google Earth. Coba di sini misalnya ada yang dapat Gunung Everest tadi? Gunung Everest, oke. Nah, dia akan otomatis berputar. Kalau dari sini, kira-kira Gunung Everest ini ada di benua apa? Asia. Sekedar info, Gunung Everest itu ada di antara negara yang namanya Nepal dan juga Cina. Terus ada yang dapat apa lagi ini tadi selain Gunung Everest? Great Barrier Reef, coba. Great Barrier Reef. Nah, dia langsung berpindah ke mana itu kira-kira Great Barrier Reef? Di benua apa itu? Australia. Sekedar info, Great Barrier Reef ini adalah salah satu pulau-pulau terumbu karang. Cuma bedanya dia ada di bawah permukaan air. Dia ini membawa banyak sekali manfaat untuk benua Australia. Salah satunya menjadi tempat tinggal keanekaragaman hayati laut. Misalnya ada ikan, ada apa lagi? Hewan laut contohnya. Cumi-cumi, apalagi? Kepiting, ada juga udang. Great Barrier Reef ini juga berperan untuk memecah ombak. Jadi misalnya ada gelombang laut yang tinggi mau mengarah ke Australia, dia akan ketahan oleh pulau-pulau karang ini. Ya, jadi gelombangnya ketika sampai di pinggir laut justru menjadi ombak yang tenang. Nah, setelah menggunakan aplikasi Google Earth ini, Pak Ijal akan ajak kalian untuk menonton sebuah video lagi ya. Jadi silakan disimak video yang Pak Ijal tayangkan. Sarapan orang Korea biasanya cukup menyenangkan. Hidangannya terdiri dari banyak bahan, yaitu makanan pendamping, ada kimchi, omelet, sayuran berbumbu, dan jeon, sejenis gorengan. Wah, sarapan orang Jepang mungkin kelihatan kayak makan siang atau makan malam di negara lain. Ada sup, nasi, salmon, bahkan macam sayuran. Selanjutnya Pak Ijal akan menayangkan video yang kedua. Silakan disimak video yang Pak Ijal sudah atau akan tayangkan. Dari video yang sudah kalian tonton, kira-kira apa yang kalian lihat tadi?
Makanan khas dari mana? Dari Indonesia. Terus yang pertama tadi dari mana? India, apalagi? Dari Korea Selatan. Ada yang dari Jepang juga. Nah, kira-kira dari makanan yang sudah Pak Ijal tayangkan tadi sama semua apa beda-beda? Berbeda ya. Misalnya tadi makanan yang dari Jepang. Jepang tadi ada sushi. Ada apa lagi tadi? Ada kimchi, masa Jepang. Kimchi tadi kok Korea. Ada yang ditanyakan dari video yang sudah Pak Ijal tayangkan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya, Pak Ijal akan menguji pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Pak Ijal sudah berikan lembar soal yang ada di bangku kalian. Silakan dikeluarkan lembar soal evaluasinya. Nah, silakan dibagikan per orang dapat 1. Ya. Pak Ijal beri waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Oh, lebih 1. Ya, terima kasih Sisil. Oh ya? Oh ya, lebih 1. Ada lebihan lagi? Aman ya? Oke. Sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan, yang belum silakan dilanjut dulu. Jangan terburu-buru ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Selesai tidak selesai? Ya, tidak apa-apa ya. Ya, sudah. Oke. Nah, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sebelum jam pembelajaran berakhir ya, Pak Ijal minta 1 orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ruby, silakan disampaikan. Ada 6 benua di bumi, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Australia. Ya, betul sekali. Silakan, ada yang mau melengkapi kesimpulan dari Ruby? Angkat tangan. Bagian kesimpulan. Ya, Hiro, silakan Hiro. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu terdapat 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Australia, sama Antartika. Terus? Setiap benua memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, seperti pegunungan, sungai, gurun, dan hutan. Ya, terus? Selain itu, negara di dunia juga memiliki iklim dan cuaca yang berbeda-beda, tergantung letak di belahan bumi. Oh ya, betul sekali. Kesimpulan dari Hiro sudah sangat melengkapi pembelajaran hari ini ya. Terima kasih kepada Hiro dan Ruby. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Sudah ada yang menyampaikan kesimpulan. Pak Ijal minta ada yang memberikan masukan dan apresiasi kepada Pak Ijal. Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan pada Sisil. Perasaan saya senang sekali karena pada pelajaran hari ini, karena banyak hal baru yang saya tahu dari Pak Ijal, juga dari diskusi dengan teman-teman. Wah, ya, terima kasih ya untuk apresiasinya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin silakan Manohara. Pelajaran hari ini asik dan menyenangkan karena selain diskusi materi juga ada permainan dan tayangan video tentang materi. Terima kasih untuk apresiasi yang sudah kalian berikan. Mungkin ini tadi kan sudah apresiasi. Ada yang mau memberikan masukan pada Pak Ijal? Silakan Dona. Sebaiknya untuk presentasi diberikan waktu yang lebih banyak Pak, supaya semuanya bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oh ya, terima kasih untuk masukan dari Dona. Untuk pertemuan yang akan datang, tugasnya adalah kalian silakan menyiapkan peta yang ada di dalam buku yang biasanya kalian sebut atlas. Peta tersebut nanti silakan per kelompok saja membawanya. Sebelum itu silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Silakan ke ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum Pak Ijal mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Ijal ada satu pantun yang akan Pak Ijal sampaikan ke kalian. Pergi ke pasar membeli pepaya. Sampai rumah pepayanya dibelah. Teruslah senyum, sapa, salam, dan ceria, karena itu adalah ibadah yang paling mudah.
Sekian, terima kasih dari Pak Ijal. Pak Ijal tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.